Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang bahasan elastisitas ya, masih melanjutkan yang kemarin. Oke, untuk soal yang pertama, mohon informasinya sudah terlihat dengan jelas soalnya? Terlihat ya. Soal yang pertama, untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha 0,16 Joule. Jangan kita bilang 0,16 jangan ya, karena bukan belasan ya. Atau misalnya 0,24 jangan gitu ya, 0,24. Pokoknya 0,16 Joule. Gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas tersebut sepanjang 2 cm sebesar titik-titik. Jadi putar itu sebenarnya gayanya nggak usah ada lagi ya. Ini kayaknya kebanyakan ada tulisan gaya nih. Jadi ini kita coret aja. Oke, diketahuinya apa saja di sini? Yang pertama, untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm. Jadi regangannya itu adalah 4 cm. Namanya apa? Meregang sebesar atau bertambah panjang sebesar. Simbolnya apa? Delta. Iya, delta X. Kita tuliskan dulu ya, diketahuinya itu delta X sama dengan 4 cm. Ubah ke dalam meter ya, dibagi berapa? Dibagi? Iya, 0,04 atau 4 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Diperlukan usaha simbolnya apa usaha? W ya. W itu usaha atau energi potensial pegas. Di sini 0,16 Joule. Oke ya. Gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas tersebut, berarti pegas yang sama dong, yang tadi dong gitu ya. Sepanjang 2 cm itu sebesar berapa Newton ya. Berarti yang ditanyakan di sini berapa sih F kalau F ditanya jika delta X-nya berapa? Jika delta X-nya adalah 2 cm. Jadi ini delta X1 nih ya, ini delta X yang ke-2. 2 cm itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekarang kita cari dulu nilai konstanta pegasnya. Ya, tadi kalau F itu kan F sama dengan, oke, ini F itu kan sama dengan K delta X ya. Nah, konstanta pegasnya kita belum tahu nih, makanya harus kita cari dulu ya. Dari mana? Dari pernyataan yang keadaan pertama. Ya, ini ditutup aja di sini. Oh, jangan deh. Ini ya, ini keadaan yang kedua. Oke, kita keadaan yang pertama dulu. Energi kinetik pegas ya, energi potensial pegas itu sama dengan setengah apa? Setengah K delta X kuadrat gitu kan ya. Jadi dari sini kita bisa tahu K-nya nih. Usahanya kan ada ya, usaha atau energi potensial pegasnya kan ada nih W. Kemudian delta X-nya kan ada nih ya, delta X1-nya kan ada. Jadi kita mau cari K-nya berapa. Gimana cara mencari K? Duanya pindahkan ke ruas kiri ya, atau kalikan kedua ruas dengan 2, maka di sini jadi 2 W sama dengan ya K. Oke, delta X-nya di sebelah sini kan dikali delta X1 kuadrat. Jadi kedua ruas kita bagi dengan delta X1 kuadrat, sehingga nanti delta X-nya jadi di sini ya, delta X1 kuadrat itu sama dengan K ya. Kalau di sini jadi delta X1 kuadrat dibagi delta X1 kuadrat ya sama dengan 1. Oke, maka nilai K itu sama dengan, Ibu pindah sini ya. Pindah sini ya. Nah, sini ya, pindah ya. Oke, 2 dikali 0,16 oke dibagi dengan ya. Oke. Kita bagi. Nah, di sini delta X1-nya kan 4 kali 10 pangkat minus 2 nih. Ya kan? Kita tulis aja ya.
4 kali 10 pangkat minus 2 dikali 4, 10 pangkat minus 2 ya. Oke, 2 dibagi 4 berapa? Oke, 2 ya, ini jadi 1 kan? Ini jadi 2. 0,16 dibagi 2 berapa? 0,08. 0,16 dibagi 2. Ya, coret ya duanya. Jadi berapa? 0,08. 0,08 dibagi 4 berapa? 0,02 ya. 0,02. Nah, perhatikan yang bawah nih. 10 pangkat minus 2. Ini tadi udah dicoret ya. Udah dicoret. Jadi 0,02 tadi. 0,02. Oke, 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2 berapa? 10 pangkat minus 4. Itu kan ada di bawah tuh. Ada di bilangan penyebut ya. Kita mau dinaikin ke bilangan pembilang. Jadi 10 pangkat 4. Berapa 0,02 dikalikan 10 pangkat 4? 200 ya. Jadi K-nya sama dengan 200. 200 apa? Newton per meter. Udah selesai belum? Belum. Kita mau nyari apanya? Nyari F kan? Ya, nyari F ya. Kita pindah sini ya. Oke, maka nanti F sama dengan K delta X. K-nya berapa? 2000. Sorry, 200 kok 2000. 200 delta X-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2 itu kan sama dengan 1/100. Jadi coret, 2-nya di sini ini coret ya. Jadi 0-nya 2 dicoret. Nah, jadi 2 dikali 2 jadi sama dengan 4 apa? 4 Newton. Oke, jawabannya yang option E ya. Oke, yang ini lumayan agak ribet nih. Nyari K dulu, nyari F dulu ya. Sabar ya. Jadi analisis dulu, cari K, baru cari F. Nanti ada waktunya kalian buat mencatat. Sekarang kita lanjut dulu ya. Kita pindah soal. Oke, berikutnya seorang anak yang masanya 50 kg bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Diketahuinya apa di sini? Oke, masa anaknya ya. Masa anaknya. Masa anak tuh simbolnya apa? M ya, M sama dengan 50 kg. Yuk cari beratnya. Cari gaya beratnya. F, gaya F atau W ya, berat. Gaya atau gaya berat sama dengan M dikalikan dengan G ya. M-nya berapa? 50. Percepatan gravitasi bumi berapa? 10. Jadi 500 Newton. Nah, kalau anak itu tadi beratnya 500 Newton, pegas bertambah panjang nih, 10 cm. Ubah ke dalam meter. 10 cm berapa meter? Oke, delta X ya. 10 cm dibagi 100. Jadi 0,1 ya. 0,1 meter. Oke, yang dicari adalah tetapan pegas ya. Ingat sama F itu sama dengan apa tadi? Apa kata K delta X. Kita mau cari K-nya. K sama dengan F per delta X ya. Masukin aja. Jadi F-nya 500 dibagi 0,1. 0,1 sama dengan 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 1 ya. Nah, kalau 10 pangkat minus 1 dikeatasin tadi ya, kan dibilang penyebut ke pembilang, jadi 10 pangkat 1. Jadi berapa jawabannya? 5.000. 5.000 apa? 5.000 Newton per meter. Oke, jadi jawabannya yang option E ya. Ini aman ya? Aman. Terus, kok yang tadi lagi ya? Kayaknya kok jadi berulang. Oke, yang ini. 4 pegas disusun seperti pada gambar di samping.
Nah, gimana ini? K1 400 Newton per meter, K2 500 Newton per meter, K3-nya 800 Newton per meter, dan K4-nya 1000 Newton per meter. Konstanta pegas pengganti. Nah, gimana nih? Oke, K1 sama K2 disusunnya seri atau paralel ya? Disusun secara K1 sama K2. Seri atau paralel? Paralel. Kalau yang paralel teh kayak gimana sih? Kayak gini ya. Jadi kalau ada pegas disusun sama pegas. Kalau yang seri itu kayak gini. Ini misalnya ini pegas ya. Maksudnya pegas ini misalnya ada pegas juga disusunnya kayak gini. Ini namanya seri. Ini namanya seri ya. Tapi kalau misalnya paralel dia tuh dua di atasnya digabungkan jadi satu, terusnya bawahnya juga digabungkan jadi satu. Itu namanya disusun secara paralel ya. Oke, K1 dengan K2 itu disusun secara paralel. Masih ingat bagaimana cara mencari K pengganti untuk yang K paralel? Coba lihat. K paralel sama dengan K1 tambah K2 ya. Maka yang ini nih, ya, jadi untuk yang ini, nah, untuk yang K1 sama K2 bisa kita ganti ya menjadi suatu apa namanya konstanta baru ya. Kita namakan saja K paralel 1 ya. Sama dengan gimana K paralel satunya? K1 ditambah K2. Oke ya. K paralel 1 sama dengan K1 ditambah K2. Jadi berapa nih? Berapa? 900 Newton per meter ya. Oke, sekarang untuk yang K3 sama K4. K3 sama K4 disusunnya paralel juga ya. Oke, yang ini kita bilang aja ini adalah K paralel 2. Berapa K paralel 2? K1, K3 ditambah dengan K4. Jadi berapa? 1800 Newton per meter. Nah, sekarang K paralel 1 dengan K paralel 2 disusun secara seri ya. Gimana cara mencari K seri itu? Oke ya. Jadi sekarang kita cari yang KP1 dengan KP2 ini kita serikan. Kalau diserikan jadinya 1 per K total ya, K total seri, ini K total seri, itu sama dengan 1 per K paralel 1 ditambah 1 per K paralel 2 ya. Yuk kita cari berapa? 1 per K seri sama dengan per 900 kan? Ya, 900 ditambah di sini per 1800. Kita samain dong menyebutnya. Jadi yang 900 kita jadiin berapa? Kita jadiin 1800 juga, tapi di sini kita kali 2 ya. Jadi yang 900-nya kita hapus ya. Kita cari KPK-nya itu 1800. 1800. Nah, ini jadi 1 ya. Jadi berapa nih? 3 per 1800. Yang mau kita cari bukan 1 per K, bukan 1 per K total, tapi K totalnya atau K serinya. Jadi kita tinggal ngapain nih? K seri sama dengan kita balik aja. Berapa? 1800 dibagi berapa? Ya, dibagi 3 sama dengan 600 Newton per meter. Oke, jawabannya yang option A ya. Kalau bareng-bareng tuh enak ya. Mudah-mudahan kalau kalian sendiri juga, tetap indah ya, tetap bisa ya. Amin.
Oke, soal berikutnya ini tidak ada hitungan, jadi perhatikan saja. Mengapa pegas dapat dimanfaatkan untuk mengukur massa pada neraca pegas? Ya, contohnya kayak gini, ini neraca pegas kan. Kenapa bisa dimanfaatkan untuk mengukur massa? Karena 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 sifat dari pegasnya kan. Pegas itu memiliki sifat elastis. Artinya apa? Semakin besar gaya yang dia terima, gaya tarikannya ya. Jadi secara kontinu ya. Jadi semakin besar gayanya, maka pertambahan panjang pegas itu semakin besar. Jadi kalau mengukur massa yang kecil, pertambahan panjangnya itu kan kecil, tapi mengukur massanya besar. Jadi besar. Kalau kita bikin skala, bisa kita bikin skala ya. Jadi kita bisa gunakan pegas ini sebagai alat ukur massa ya. Jadi kenapa? Jadi dari massa dikonversi jadi pertambahan panjang ya. Oke, kalau memiliki bahasa sendiri atau dengan kata-kata sendiri juga boleh. Oke, next. Pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks maksudnya kayak gimana ya? Petunjuk pengerjaan. Pilih A jika 1, 2, dan 3 benar. Pilih B jika 1 dan 3 benar. Pilih C jika 2 dan 4 benar. Pilih D jika 4 saja yang benar. Pilih E jika semuanya benar ya. Oke, kita lihat. Pernyataan yang benar berkaitan dengan elastisitas adalah 1. 2 buah pegas yang disusun seri menghasilkan konstanta pegas total mengecil. Benar apa salah? Tadi kalau Kak Para gimana sih cara nyarinya Kak paralel? Kak paralel. Kalau 2 pegas disusun paralel, konstanta pegasnya tambah kecil atau tambah besar? Coba kalau cara mencari Kak total paralel gimana? Nyari Kak paralel. Gimana tadi? Kak paralel sama dengan, aduh ini nulis Kak aja kok susah. Kak paralel sama dengan K1 tambah K2 ya. Nah, oke. Kira-kira kalau 2 buah pegas disusun secara paralel, itu K-nya tambah kecil atau tambah besar? Tambah besar, betul. Nah, sekarang kalau seri, ya 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kira-kira K1 sama K2 kan ini besar nih. Tapi kalau dijadikan seri, kira-kira K-nya tuh mengecil atau membesar? Mengecil, oke. Oke, tolong perhatikan dulu ya. Yang di ujung. Ya, sini dulu ya. Oke, pernyataan nomor 1. 2 buah pegas yang disusun seri menghasilkan konstanta pegas total mengecil. Benar atau salah? Benar. Oke, jadi yang nomor 1 benar. 2 buah pegas yang disusun seri menghasilkan konstanta pegas total membesar. Ya salah, jelasnya tadi yang 1 ya. 2 buah, yang 3, pernyataan 3. 2 buah pegas yang disusun paralel menghasilkan konstanta pegas total mengecil. Masih salah. 2 buah konstanta pegas yang disusun paralel menghasilkan konstanta pegas total membesar. Benar. Oke, jawabannya 1 dan 4. Aduh, ini kayaknya salah nih. Kok nggak ada jawabannya? Ini jadi berarti harusnya A, B 1 dan 3 gitu ya. Oke, jadi tapi yang jelas gini deh. Yang jelas jawabannya 1 dan 4 ya. Pernyataan 1 dan 4. Oke, kita terusin ya. Terusin. Yang lain bisa menyimak, bisa lihat sini ya. Berikutnya masih ada nggak soalnya? Oh, satu lagi nih. Nah, apa manfaat dari pegas yang disusun seri dan paralel? Kalau disusun secara seri, yang seri itu yang mana? Yang seri itu yang ini ya. Yang kiri ya, betul, yang kiri. Nah, disusun secara seri kayak gini. Kenapa ada ini? Ya, secara seri. Kira-kira manfaatnya apa?
membuat konsata pegasnya mengecil atau membesar? Mengecil ya. Jadinya, tapi kalau dibuat H yang secara paralel membuat konsata pegasnya jadi membesar. Kira-kira kasur spring bed ya, spring bed itu kasur pegas itu disusunnya secara seri atau paralel? Secara paralel ya. Jadi kalau paralel gimana nih? Kalau menerima beban yang berat, kasur itu nggak dempes ke bawah, nggak jatuh ke bawah, tapi dia menahan. Itu kalau ingin konsata pegasnya tuh besar. Tapi kalau ingin konsata pegasnya jadi kecil, maka nanti berayunnya ke bawah dengan ini ya. Jadi ayunan ke bawah. Jadi kalau dikasih, kalau pegas disusun secara seri, kalau dikasih gaya nanti dia akan cukup signifikan nih perubahan pertambahan panjang pegasnya gitu ya. Tergantung mau dibikin kayak gimana nih. Apakah ingin konsata pegas yang membesar atau mengecil gitu. Jadi kalau yang disusun secara seri, kita akan mendapatkan konsata pegas yang jadi tambah kecil. Kalau disusun secara paralel, kita mendapatkan konsata pegas pengganti yang menjadi lebih besar gitu ya. Tergantung dari nanti aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya dipakai untuk apa gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu, soalnya sudah selesai. Ya. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan dulu? Cukup? Cukup. Kalau cukup kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.